kita pencet new, terus kita masukin nama yang kita mau. Aku pakai UAS sistem operasi remastering MX Linux. Terus kalau udah ini kita pencet ISO image-nya, kita buka order dan kita terus pencet file ISO yang udah kita download. Aku pakainya ini. Terus kalau udah kita pencet yang ini biarin aja. Kita pencet specify virtual hardware. Ini kita pilih jadi kita atur jadi 40-90 MB. Terus ini atur CPU-nya jadi 2. Terus specify virtual hard disk-nya kita atur jadi 30 GB. 30 GB. Dan kalau udah kita finish. Terus kalau udah kita pencet setting, terus ini kita pencet display, kita atur video memorinya sampai ujung jadi 128. Terus kalau udah kita start. Terus kalau udah kita gedein aja, kita close, terus kita pilih yang MX25, kita pencet enter. Kalau udah ini kita tunggu. Kalau udah kita pencet install MX Linux. Terus ini kita tungguin aja sampai dia 100%. Kalau udah ini kita pencet next. Terus kita start. Kalau udah ini kita pencet next lagi, kita komputer namanya kita namain jadi Linux. Terus komputer domainnya jadi trigana-linux.com. Oke, terus kalau udah ini kita atur jadi Asia. Ini kotanya Jakarta. Terus kalau udah kita next. Username kita pakai yang tadi, jadi kita ke Trigana. Terus karena aku nggak mau pakai password, jadi kita skip aja passwordnya. Terus ini yes. Kita tunggu aja. Karena udah mau mendekati 100%, kita pencet device yang atas ini. Terus kita pilih optical device and remove this from virtual drive. Terus kita pencet first and mount. Kemudian kita tungguin aja sampai 100%. Kita cek dulu apa di sini udah ke remove. Ya ini udah, jadi kita tungguin aja sampai 100%. Oke guys, terus ini kita pencet machine and reset. Oke. Terus kalau udah ini habis di reset, di sini kita login. Dan selesai. Terus kita close. Ya udah. Sekian, terima kasih. Kalau kita mau keluar dari ini, kita pencet ini, terus kita shutdown. Oke guys, bye. Oke, di sini saya akan melanjutkan remastering pada MX Linux. Pertama-tama, kalian siapkan beberapa bahan seperti logo dan background yang ingin diganti untuk di boot maupun background di home layar kalian. Jika sudah ada bahan-bahannya, kalian bisa langsung pergi ke terminal. Mumpung di sini saya sudah membuat CMD, list apa yang mau diganti, jadi di sini biar lebih cepat. Pertama, saya akan memberi akses kepada beberapa folder agar bisa untuk diberi akses
edit, karena ini di dalam folder yang ada di dalam root. Di sini kita bisa mengetikkan sudo su lalu cd lalu clear. Di sini kita akan memberi akses kepada folder backgrounds. Di sini kalian bisa ketikkan chmod plus 77 lalu tujuan folder tersebut. Biasanya foldernya ada di user lalu di share lalu backgrounds, karena ini memakai xfce berarti ada di xfce, lalu enter. Jika sudah, kalian bisa memberikan akses kepada folder lain. Biar lebih cepat, di sini saya akan mengcopy saja. Oke, di sini terdapat 4 yang akan kita berikan akses. Yang pertama itu untuk backgrounds, yang kedua lalu untuk icons, yang ketiga untuk splash screen yang ada di booting. Lalu yang kelima ini untuk manual books ketika installer sudah selesai. Nanti di sini di manual books akan kita ganti beberapa folder tab. Jika sudah, kalian bisa sekarang selanjutnya kita akan mengganti logo dan wallpaper. Dikarenakan di sini tujuan folder aslinya ada di dokumen, jadi kita masuk ke dokumen lalu bahan-bahan. Oke, jika sudah masuk seperti ini, kita akan mengganti gambar pada menu boot terlebih dahulu. Maaf, bukan boot, kita akan mengganti untuk icon seperti sini, logo-logo yang ada logo bawaannya kita ganti menjadi logo custom kita. Di sini biar lebih cepat saya akan copy paste saja. Oke, kalau tidak ada pesan berarti ini berhasil. Untuk mengeceknya kita bisa menunjuk folder yang kita ganti. Ini tadi namanya mxfce. Maaf, bukan ini. Nah, ini. Nah, ini yang sudah ganti. Yang tadi awalnya seperti ini berubah menjadi logo custom seperti ini. Oke, selanjutnya kita mengganti yang lainnya. Di sini biar lebih cepat saya copy paste saja. Nah, ini berubah juga. Selanjutnya lanjutkan. Di sini terdapat 8 logo yang harus kita ganti. Oke, sudah. Lalu selanjutnya cepat.
Oke, ini sudah semua, sudah kita ganti semua. Kita bisa lihat di sini sudah terreplace logo bawaan menjadi logo custom kita. Nah, jika kalian di sini belum berubah karena kita harus merestart terlebih dahulu VM kita. Jadi di sini saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Untuk resternya nanti bisa. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengganti logo selanjutnya, yaitu yang terdapat pada MX Welcome, yaitu pada logo manual books. Di sini bisa langsung kita ganti saja seperti tadi. Untuk folder MX Welcome ini terdapat di user, lalu share seperti icons. Tinggal kita replace saja. Oke, sudah selesai. Jika ingin melihat, kalian bisa pergi ke foldernya, yaitu MX Welcome dan MX Tweaks. Oke. Oke, ternyata udah. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita mengganti logo untuk aplikasi manual book dari bawah MX Linux. Oke. Di sini kalian replace saja seperti icon sebelumnya. Cing. Oke, maaf ini belum ke refresh. Sini salin. Lalu untuk folder MX juga kita refresh. Oke. Di sini untuk pergantian logo dan icons yang terdapat pada beberapa aplikasi MX Linux One sudah terganti. Selanjutnya kita akan mengganti gambar pada menu bootloader dan grow. Di sini seperti tadi kita bisa langsung mereplace saja karena sudah kita siapkan, jadi langsung kita replace. Oke, berhasil. Untuk melihat hasilnya nanti setelah ini.
Oke, kita bisa langsung melihat hasil replacean untuk pergantian background pada bootloader. Di sini kita masuk ke menu boot, lalu group, lalu themes, MX Linux. Oke, di sini udah terganti. Selanjutnya kita akan mengganti teks pada awal menu booting, pilihan booting. Di sini kita bisa ketikkan sudo nano boot group themes MX Linux lalu temp.txt. Oke, di sini terdapat nama MX Linux. Di sini kita ganti dengan nama custom software kita. Oke, jika sudah kita save. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mengganti splash screen bawaan menjadi splash screen bawaan custom kita. Di sini karena saya sudah mempunyai bahan-bahannya, jadi kita tinggal merefresh saja foto-foto menggunakan bawaan splash screen dari MX Linux. Di sini sudah ada. Di sini kita copy, lalu untuk tujuan folder splash screen kalian bisa menuju ke user, share, fly mode, lalu themes. Nah, di sini saya akan menggunakan splash screen bawaan dari MX Linux yaitu grid test. Nah, karena tadi saya mulai dari nama Trober 00 hingga 24, jadi di sini saya akan menghapus dari 00 sampai 24. Oke, di sini kita hapus saja. Oke, jika sudah, bisa langsung kita kontrol paste. Oke, sudah semua. Nah, sekarang tinggal kita save default agar splash screen ini memunculkan splash screen yang kita mau, karena bawaan aslinya yaitu menggunakan MX Imagine. Di sini kita ketikkan perintah sudo play mode set default temp grid test, yaitu maaf. Di sini kita menuju ke folder play mode terlebih dahulu, lalu baru kita ketikkan sudo play mode set default grid test. Oke, tinggal kita tunggu saja.
Oke, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil mengganti default splash screen-nya ke splash screen custom kita. Selanjutnya di sini saya akan mengganti nama bawaan seperti yang terdapat MX Linux agar mengganti menjadi nama custom OS kita. Di sini kalian bisa tekan CD, lalu mengetikkan sudo nano etc lalu lsb release. Lalu di sini yang mengandung nama MX kita ganti. Di sini kita masukkan nama custom kita. Jika sudah, tinggal kita save. Oke, lalu kita edit pada yang lainnya. Di sini kita akan mengedit isu menjadi nama custom. Lalu sini kita ganti oke, lalu kita save. Oke, sudah selesai. Nah, sebenarnya ini sudah selesai untuk pergantian nama yang mengandung unsur nama MX Linux. Nah, di sini ada tips agar kita bisa langsung mengganti seluruh nama yang mengandung MX Linux, menggantinya menjadi nama custom. Jika kalian ingin menggantinya secara langsung, kalian bisa mengetikkan perintah ini sudo vim, lalu nama folder yang ingin diganti. Di sini ada dua folder yang ingin diganti, yaitu semua folder yang ada di etc dan semua folder yang ada di user share. Nah, ini jadi perintahnya akan mencari nama yang mengandung nama MX Linux diganti menjadi nama custom kita, yaitu Trigana Linux. Nah, di sini kalian ketikkan perintah seperti ini, lalu kalian enter saja. Dan di sini kita tinggal menunggu proses pergantian itu. Ini otomatis akan keganti semua apa sebelumnya namanya MX Linux mengganti menjadi nama custom kita sendiri. Di sini kita tinggal menunggu. Karena di sini akan lama, saya akan mempercepat saja hingga sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai proses pergantian seluruh nama yang terdapat MX Linux di folder etc dan user share. Selanjutnya kalian bisa mengetikkan sudo update group.
Oke, jika sudah, di sini jika sudah selesai, kita bisa langsung mereboot VM kita. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah terganti. Oke. Oke, di sini sudah terganti untuk splash screen-nya. Oke. Oke, di background-nya juga sudah terganti. Kita login. Oke. Semuanya sudah terganti. Selanjutnya terdapat step terakhir, yaitu untuk mengganti user manual dan FAQ ini menjadi folder PDF punya kita. Karena di sini masih bawaan, bisa langsung kita ganti. Di sini kalian bisa membuka folder, lalu di sini jika kalian sudah punya bahan FAQ dan user manualnya, bisa kalian copy, lalu kalian menuju ke user, share, lalu mx docs. Lalu di sini kita hapus file aslinya, yaitu FAQ ini, lalu mx n kita hapus. Ini kita hapus. Oke, jika sudah dihapus, kita kontrol paste saja, kita pindahkan. Oke, sudah terganti di sini. Lalu untuk mengecek hasilnya, kita bisa mengecek di sini. Oke, sudah terganti. Oke, mungkin segitu saja teman saya. Terima kasih. Oke, di sini dengan saya Ibrahim Khalis, saya di sini akan mengganti dari Trigana Linux ini sistem operasi yang sudah diremastering oleh teman saya, akan menambahkan beberapa tema dan icon. Jadi di sini saya akan mengganti temanya dan ikonnya. Lalu yang terakhir kita akan menginstalasi tools atau aplikasi yang cocok untuk jaringan gitu ya, untuk orang yang belajar jaringan atau yang sudah kerja. Jadi aplikasi dan tools jaringan nanti akan saya install. Oke, langsung saja. Di sini kita pertama buka Firefox, lalu Oke. Sini kita cari temanya ya. Kita lewat GitHub saja, GitHub Archism. Nah, ini punyanya si Vince. Oke, nah di sini nanti kita akan menginstalasi temanya, mengganti tema si Trigana Linux ini menggunakan tema ini ya. Oke. Lalu yang kedua icon ya, GitHub Tela icon, sama dari Vince juga. Oke, kenapa kita pakai ini? Karena cukup populer gitu ya untuk mengganti tema dan icon. Oke, karena kita sudah, kita minimize dulu, lalu kita ke terminal. Oke,
Oke, di sini kita udah di rootnya. Lalu karena kita tadi pakai GitHub ya, di sini kita pakai GitHub. Kita cek dulu nih, sudah ada gitnya apa belum. Nah, kita bisa pakai komen git min version. Oke, karena di sini sudah muncul berarti dia sudah ada gitnya, tidak usah kita install lagi gitnya. Di sini udah ada 2.47. Oke, kita clear saja. Oke, kita ls. Oke, kita masuk ke download, change directory, download. Nanti kita bakal git clone di situ. Oke, kita langsung. Nah, kita yang org-system di sini kode. Nah, HTTPS kita copy karena ini bersifat open source gitu ya. Oke, git clone, kita paste URL-nya. Oke, kita tunggu. Di sini ada proses persentasenya ya, jadi kita bisa lihat sudah sampai mana. Ini masih 30-an. Oke, mari kita tunggu. Oke, jadi hasil dari git clone ini nanti di download ini, di folder download bakal muncul ini gitu ya, folder orgs dengan isi sini folder image release. Nah, yang sudah di setting oleh si Vince ini. Oke, 60 sudah lebih dari setengah. Oke. Oke, sudah selesai. Dong, kita ls, release. Nah, sudah ada ya org-system. Kita masuk org-system. Nah, masuk. Nah, kita ls lagi. Nah, di sini nanti ada file file install.sh-nya ya. Nah, di sini nanti kita langsung jalanin si file install sh-nya untuk instalasi si tema-temanya. Oke, langsung saja. Nah, seperti ini. Langsung kita enter. Oke, di sini GNOME-nya nggak ketemu ya, karena kita memang tidak pakai GNOME. Oke, ini lumayan cepat ya, karena sebelumnya sudah saya install yang orgs ini. Oke, ini sudah. Lalu kita keluar. Nah, kita ke download. Oke, kita clear saja. Nah, sekarang yang orgs tadi sudah ya. Kita sekarang yang Tela, yang si icon tadi. Di sini iconnya. Nah, nanti kurang lebih icon-iconnya berubah ya, seperti ini. Sama kayak tadi, kita copy clone HTTPS-nya. Oke, langsung kita di sini git clone, paste URL yang tadi kita copy. Oke, ini udah Tela icon. Oke, kita enter. Oke, sudah setengah jalan. Oke, sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Nah, kita ls lagi nih. Oke, di sini sudah ada orgs yang tadi sama Tela ya. Sudah ada, berarti kita masuk ke Telanya. Sudah masuk, kita ls lagi boleh. Nah, di sini ada file install sh-nya ya. Nah, kita install. Nah, biar iconnya
sudah masuk ke sistem operasi kita, ke Trigana Linux. Oke, sudah selesai, sudah installing ikonnya Tela Light dan Tela Dark. Oke, nah di sini kita bisa close. Nah, kita ke settings manager, boleh kita ganti langsung ya, kita appearance. Nah di sini sudah ada ya, di style kita pakai MX Matcha sebelumnya. Nah di sini ada Orchis. Oke, kita pakai Orchis Dark. Nah langsung ganti ya, sistemnya dia pakai yang gelap itu. Nah ini putih, kita pakai dark aja, dark. Oke, kita ganti temanya, sudah ke Orchis, lalu ke icon. Oke, sebelumnya kita pakai Papyrus. Nah kita bisa pakai Tela Dark. Nah, karena tadi kita pakai yang dark, kita pakai dark juga ya. Sebelumnya tadi kan Papyrus. Nah sini ikonnya. Nah pas kita ganti Tela Dark, nah sudah terganti ya. Oke, nah sudah. Nah di sini sudah terganti nih icon-iconnya, icon-icon dari si OS kita. Lalu temanya ya, tadi temanya sudah kita ganti ke Tela Dark. Nah di Tela Dark settings manager, nah tadi kan beda ya temanya ya. Nah ini ikonnya juga tadi sudah beda. Oke, parents. Nah ini pakai Orchis Dark, ikonnya Tela Dark. Oke, nah sudah selesai. Oke, ini bisa kita tutup aja ya GitHub-nya. Oke, kita lanjut. Nah sekarang kita ke terminal lagi. Oke, tadi kita sudah mengganti tema dan ikonnya ya, sudah berhasil ya. Oke, nah sekarang kita install tools-toolsnya nih, tools dari jaringan. Pertama kita tools yang dasar gitu ya, yang dasar-dasar dari jaringan. Nah di sini kita masuk ke terminal, ke rootnya. Nah, kita langsung sudo apt install min-y. Nah kita ada nettools. Nah kita langsung saja ya, langsung beberapa gitu. Ini kita install nettools, terus ip root 2, lalu ada trace root. Ini sambil lihat DNS utils. Oke, nah kita bisa menginstalasi sekaligus banyak dengan spasi gitu ya. Terus kita curl, kalau ini biasanya untuk download dan get ya, wget. Oke, kita install. Oke, di sini DNS utils. Oke, nggak apa-apa. DNS karena kita pilihnya DNS utils ya, bukan bin9. Oke, sudah selesai. Lalu kita clear saja lagi. Kita sudo apt install lagi, min-y lagi. Nah kita tadi kan sudah tools dasar gitu ya. Nah di sini untuk biasanya untuk monitor atau analisis jaringan seperti Wireshark, lalu ada Nmap, pakai Nmap setelahnya. Wireshark ada TCP dump. Oke, selalu TCO ya, typo. Oke, maaf ada suara-suara. TCP dump, EFTOP, and load VN stat. Nah ini terus untuk
biasanya monitor atau analisis si jaringan gitu ya. Oke, kita enter. Lalu selanjutnya kita install scanning testing ya. Kita tunggu dulu. Oke, di sini Wireshark-nya nggak usah. Next, kita pilih. Oke, sedikit lagi. Oke, selanjutnya kita install lagi pakai command yang sama ya, sudo apt install -y. Nah, ini biasanya selanjutnya tools yang untuk scanning gitu ya, scanning jaringan suatu aplikasi, suatu domain gitu ya. Misalnya kita pakai nmap tadi bisa, lalu langsung saja netcat open bsd. Oke, terus rp scan untuk scanningnya, terus ada whois ya. Oke, whois sudah ada ya. Sini whois already the newest version. Oh ya, oke. Terakhir kita untuk remote akses gitu ya, atau manajemen untuk remote lah pokoknya ya. Biasanya pakai SSH, kita pakai SSH client. Lalu kita bisa pakai putih, ada Renmina, ada telnet. Oke, Renmina tidak ada. Renmina, sorry, typo. Oke. Oke, OpenSSH sudah ada, telnet juga sudah ada ya. Oke. Selanjutnya kita tunggu. Oke. Sini sudah selesai semua ya. Jadi kita install telnet, Renmina, putih, OpenSSH, lalu whois, rp scan. Nah, di sini banyak ya, nmap, Wireshark, vnstat, lalu tadi ada Wireshark juga gitu ya. Nanti di sini dari OS-nya sudah terinstall gitu. Oke. Terima kasih. Nah, kita cara ceknya bisa Wireshark. Nah, di sini sudah ada ya, misalnya tadi Wireshark itu. Terus misalnya vn Wireshark yang tadi kan muncul ada aplikasinya ya. Kita klik saja misalnya Wireshark. Nah, di sini sudah terinstall ya tools-toolsnya. Oke. Nah, misalnya kita cek yang lain, nmap. Nah, di sini sudah ada nmap versi 7.95. Lalu misalnya tadi telnet sudah ada ya, ini sudah masuk. Lalu tadi ya, banyak ip-root 2, ip-root. Oke, dia traceroute. Nah, di sini traceroute juga sudah. Untuk ip-rootnya beda komen ya sepertinya. Oke, itu aja. Terima kasih. Di sini ganti-ganti tema juga tadi sudah bisa ya, sudah ditunjukkan. Terima kasih. Itu saja dari saya, penginstalan tema, icon, dan tools jaringan aplikasi gitu melewat terminal gitu. Itu saja dari saya.
Oke, baik lagi dengan saya Ibrahim Khalis. Oke, di sini saya akan mengekstrak ISO-nya ya. Belum ekstrak ISO-nya. Jadi sekarang kita mau ekstrak ISO-nya langsung ke OS utama kita gitu. Nah, di sini kita bisa langsung share folder setting aja. Ini, nah di sini udah saya tambahin ya folder saya. Jadi nanti kalau misalnya mau tambahin lagi bisa tambah ini terus folder kan. Oke, oke aja. Oke, cek file manajernya. Oke, udah ada ya. Nanti kita extraction-nya langsung ke sini. Oke, kita langsung buka aja snapshot-nya. Next snapshot. Oke, ini kita pilih directory yang tadi. Nah, ini teman saya. Oke, open. Oke, sini kita contoh 3 contoh 3 kita pakai yang nah di sini kita awal aja ya. Oke, kita awal aja di sini yang bawah biar nanti enggak ya nanti ini bisa dicatat next aja. Oke, kita tunggu aja. Kita tunggu. Lagi kita tunggu, kita pause aja ya. Kita pause. Oke, di sini sudah selesai snapshotnya, MSL snapshotnya untuk extract ISO-nya kita oke aja. Oke, ini karena udah close. Nah, sini karena kita tadi langsung ke backupnya, extractnya langsung ke ISO utama kita, jadi langsung aja di sini. Nah, kita klik di Ibrahim ya, di snapshot. Nah, di sini sudah ada nih ISO dari Trigana Linux kita. Size-nya kurang lebih 4 GB. Nah, di ini ada MD5 filenya. Oke, mungkin itu aja dari saya ekstrak ISO-nya. Jadi bisa ya langsung ekstrak ke ISO utamanya. Jadi nanti kalau misalnya mau pakai bisa pakai ISO dari Trigana Linux. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.